Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasna Yulistina. Pada hari ini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Mental Health. Jadi selamat menyaksikan. Halo teman-teman, selamat datang di podcast ini, ruang ngobrol yang aman, hangat, dan manusiawi. Di sini, kamu nggak perlu jadi kuat setiap saat, nggak perlu berpura-pura selalu jadi yang sempurna. Karena hari ini, kita akan ngobrol sebagai manusia, bukan sebagai sosok yang harus selalu sempurna di setiap harinya. Di Indonesia, kita hidup dalam lingkungan yang sangat menjunjung kebersamaan. Namun menariknya, menurut data Kemenkes Republik Indonesia, menunjukkan bahwa masalah kesehatan mental dan emosional di Indonesia masih sangat tinggi, terutama pada usia remaja awal dan usia produktif. Ini mengingatkan kepada kita bahwa kebersamaan fisik bukan berarti kebersamaan emosional. Hari ini kita akan membahas bagaimana peran keluarga dan komunitas dalam menjaga kesehatan mental. Bagaimana lingkungan bisa menjadi ruang penyembuhan atau bahkan sebaliknya, menjadi sumber luka. Oke, aku akan mulai dengan cerita yang mungkin terdengar sangat dekat dengan kita. Ada seseorang, kita sebut saja dia sebagai A. Di mata orang-orang, A ini adalah orang yang sangat baik, gak pernah bikin masalah dan selalu nurut. Tapi setiap malam, A selalu menangis sendirian. Bukan karena masalah besar, tapi karena terlalu lama memendam banyak hal kecil. Ketika A pernah mencoba untuk bercerita kepada lingkungannya, respon yang ia terima justru, "Jangan lebay, kamu berlebihan deh. Kayaknya kamu kurang iman, kayaknya kamu kurang bersyukur." Menurut sebuah penelitian, stigma kesehatan mental di Indonesia membuat orang-orang di Indonesia lebih enggan untuk bercerita tentang masalahnya. Dia memilih untuk diam karena ia takut dicap lemah atau berlebihan. Pernah nggak sih kamu merasa seperti A? Merasa ada di tengah banyak orang, tapi tetap sendirian? Kalau iya, kamu nggak aneh, kamu adalah manusia. Ketika kita menyebut kata keluarga, seringkali yang terlintas di pikiran kita adalah hubungan darah, orang tua, begitu ya, adik atau kakak. Padahal dalam konteks kesehatan mental, keluarga adalah siapapun yang hadir secara emosional bagi seseorang. Begitu juga komunitas. Komunitas bukan selalu tentang komunitas formal. Kadang komunitas itu hanya satu atau dua orang yang membuat kita merasa lebih aman. Menurut sebuah penelitian, budaya kolektivistik di Indonesia membuat relasi sosial sangat mempengaruhi identitas dan kesejahteraan psikologis individu. Karena itulah yang berpengaruh bukan tentang siapa mereka, tetapi bagaimana mereka hadir. Secara psikologis, manusia pasti membutuhkan rasa aman. Kita akan merasa nyaman ketika tinggal di lingkungan atau di dalam keluarga yang membuat kita merasa aman. Penelitian di Indonesia yang dilakukan oleh Hidayati dan Suryani menunjukkan bahwa remaja yang memiliki dukungan dari keluarga yang baik memiliki tingkat kecemasan dan depresi yang rendah. Kenapa ya bisa begitu? Ternyata respon lingkungan itu bisa membantu sistem emosi kita. Misalnya, ketika kita sedang cemas, kemudian ada keluarga yang memberikan dukungan kepada kita. Hal itu bisa membuat kita mengurangi rasa cemas tersebut.
Atau misalnya kita sedang bersedih tentang suatu hal, kemudian orang tua atau teman dekat kita datang dan dia memvalidasi perasaan sedih kita, itu juga akan membantu, betul? Atau bisa jadi ketika kita merasa sangat lelah, kadang kita setiap beberapa hari atau misalkan di setiap minggu kita pasti ada 1 atau 2 hari yang merasa capek banget gitu ya, kayak lelah deh hidup ini gitu. Tapi ketika keluarga atau orang terdekat kita hadir secara emosional, dia akan menguatkan kita ketika lelah. Nah, itulah kenapa respon lingkungan mempengaruhi sistem emosi kita. Ada lingkungan yang kadang membuat kita merasa diremehkan atau lingkungan yang meremehkan perasaan kita. Misalnya ketika kita sedang sedih, orang yang datang justru bukan memvalidasi kesedihan kita, tapi dia malah berbicara lebaylah atau misalnya kurang bersyukurlah. Hal itu juga tentu akan berpengaruh terhadap sistem emosi kita. Kita akan merasa ragu terhadap perasaan kita, kemudian kita akan merasa tertekan secara emosional, kemudian juga kita akan akhirnya merasa kelelahan, bukan secara fisik namun secara mental. Seringkali bukan karena masalahnya yang berat, namun karena kita menghadapi itu sendirian. Lalu, jika kita sebagai keluarga atau komunitas seseorang, apa sih yang benar-benar bisa membantu orang tersebut agar orang tersebut merasa bahwa kita hadir secara emosional? Yang pertama, kita bisa melakukan dukungan secara emosional. Menurut sebuah penelitian, memvalidasi emosi pada lingkungan keluarga itu sangat berpengaruh terhadap regulasi emosi seseorang, terutama pada anak-anak dan remaja. Misalnya, kita punya adik kita pulang sekolah, dia datang sedih gitu ya, murung gitu, atau dia tidak seceria biasanya. Kita tidak boleh menjudgment dia langsung kenapa gitu. Sebaiknya kita bertanya seperti kenapa hari ini, ada cerita apa di sekolah hari ini, kemudian lagi capek ya, istirahat dulu boleh. Jadi kita memberikan ruang yang nyaman kepada orang yang berada di lingkungan kita, sehingga kita memberikan dukungan secara tidak langsung, yaitu dukungan emosional. Nah, jangan sampai kita memberikan respon yang bisa melukai anak tersebut. Misalnya, adik kita pulang dari sekolah, dia bersedih, terus tiba-tiba apa sih nangis-nangis, lebay banget. Kadang kata-kata seperti itu kita anggap sebagai candaan, tapi ternyata hal itu bisa mempengaruhi regulasi emosi seseorang. Selanjutnya, kita juga bisa memberikan dukungan secara praktis. Dukungan secara praktis ini hampir mirip dengan dukungan secara emosional. Jadi, keluarga atau komunitas itu tidak cukup hadir secara fisik, namun harus hadir secara emosional. Karena ternyata, menurut Pedoman Kesehatan Jiwa Republik Indonesia, kehadiran secara fisik saja itu tidak cukup untuk mendukung seseorang, namun kita juga harus hadir secara emosional. Dalam Pedoman Kesehatan Jiwa Kemenkes Republik Indonesia disebutkan bahwa pendampingan keluarga itu merupakan salah satu bagian yang sangat penting ketika ingin melakukan pemulihan. Namun yang perlu kita ingat, pendampingan ini bukan hanya kehadiran secara fisik, namun juga kehadiran secara emosional. Karena terkadang kehadiran secara fisik saja tidak cukup, jadi kita juga harus hadir secara emosional. Yang ketiga, dukungan yang bisa kita berikan kepada orang di lingkungan sekitar kita adalah dukungan komunikasi. Terkadang orang-orang yang tidak ingin bercerita itu mereka takut dan mereka tidak mampu untuk mengkomunikasikan rasa yang mereka rasakan. Misalnya, kita sedang merasa sedih, tapi kita tidak tahu bagaimana cara mengutarakan kesedihan itu kepada orang lain. Karena mungkin bisa jadi seperti A tadi, kita pernah merasa diremehkan perasaannya oleh orang lain. Padahal kata-kata seperti cepat sembuh ya, atau misalnya aku ada di sini kok. Nah, itu juga sebetulnya bisa menjadi dukungan bagi mental seseorang dan bisa membantu seseorang untuk menstabilkan emosinya.
Sebagai keluarga atau komunitas, kita tentu saja ingin berperan gitu ya kepada mungkin anggota keluarga kita atau teman di komunitas kita yang sedang merasakan bahwa kesehatan mentalnya sedang tidak baik-baik saja begitu. Nah, tapi kita juga harus mengetahui tahapan-tahapan apa saja yang mungkin bisa kita lakukan ketika kita melihat seseorang itu membutuhkan bantuan kita. Misalnya di tahap pencegahan, ada seseorang yang terlihat seperti sedang murung, tapi sebetulnya dia belum masuk ke dalam tahap depresi atau misalkan merasa stres begitu ya. Nah, kita bisa mendukung untuk melakukan pencegahan. Caranya bagaimana? Caranya kita harus mencoba menciptakan ruang yang aman sebelum masalah-masalah tersebut muncul. Kita bisa memberikan dukungan-dukungan seperti tadi ketika ada orang di lingkungan kita yang terlihat seperti sedang tidak baik-baik saja, maka kita memberikan dukungan bisa berupa dukungan melalui kata-kata atau dukungan emosional begitu. Kemudian yang kedua, misalnya ada orang di lingkungan kita yang ternyata sudah terlanjur merasakan emosinya tidak baik-baik saja gitu. Nah, ketika kita melihat yang seperti itu, kita harus menjadi orang yang sigap. Kita harus menjadi orang yang tidak menjudgment orang lain. Kita harus hadir secara emosional, lagi-lagi begitu. Kita tidak boleh menyangkal dan tidak boleh menyalahkan apa yang dirasakan oleh orang lain. Atau misalnya keluarga atau orang terdekat di komunitas kita ternyata dia sedang di masa pemulihan kesehatan mentalnya. Nah, ketika dia sedang di masa pemulihan, yang perlu kita lakukan adalah kita harus konsisten, kemudian kita harus sabar, dan kita harus selalu hadir. Bukan hadir secara fisik saja, namun secara emosional juga. Nah, kenapa hal ini harus dilakukan? Karena seringkali rasa sakit atau luka itu bukan berasal dari masalahnya, tetapi berasal dari respon lingkungannya. Kita juga perlu jujur bahwa tidak semua keluarga dan tidak semua komunitas itu adalah lingkungan yang sehat. Ada keluarga yang menormalisasi tekanan. Ada juga komunitas yang judgmental. Ada stigma tentang kesehatan mental. Dan itu nyata. Lingkungan itu bisa menyembuhkan, tapi juga bisa menjadi sumber luka. Kalau saat ini kamu tumbuh di lingkungan yang seperti itu bukan salahmu. Ada beberapa hal penting yang perlu kita ingat-ingat, bahwa kita juga memiliki batasan-batasan ketika ingin mendukung seseorang. Yang pertama, ketika kita menolong orang lain, bukan berarti kita bisa mengontrol mereka. Yang kedua, ketika kita merasa peduli, bukan berarti kita bisa memaksa mereka. Dan ketika kita sedang mendampingi, bukan berarti kita bisa mengambil alih mereka. Misalnya, kita harus menghargai privasi mereka, kemudian kita harus menghormati hasil dari terapi yang mereka jalani. Dan kita juga harus memahami bahwa pemulihan setiap orang itu berbeda-beda. Dukungan yang sehat itu adalah memberi ruang, bukan memberikan tekanan. Kalau keluarga belum bisa menjadi tempat pulang, maka komunitas bisa menjadi tempat untuk bernafas. Peer support, komunitas sehat, dan ruang berbagi bagi banyak orang di Indonesia, ini adalah titik balik, tempat pertama mereka merasa aku tidak sendirian. Oke, aku akan mengajak kalian untuk merefleksi. Yang pertama, apakah kamu sudah menjadi ruang yang aman bagi orang lain? Atau justru kamu tanpa sadar menutup ruang itu? Dari video ini, kita bisa merangkum apa saja yang bisa kita lakukan untuk mendukung seseorang. Yang pertama, dengarkan mereka tanpa menyela mereka. Yang kedua, validasi emosi mereka. Yang ketiga, kurangi untuk menghakimi mereka. Yang keempat, tawarkan kehadiran dan bukan solusi. Dan yang kelima, dukung
dia untuk mendapatkan bantuan profesional. Dari pembahasan kali ini bisa kita pahami bahwa kesehatan mental bukan tentang seberapa kuat kita menahan semuanya sendiri, tapi tentang siapa yang mau duduk bersama ketika kita merasa lelah. Kalau hari ini kamu sedang berjuang, aku harap kamu tahu bahwa kamu tidak berlebihan. Dan kalau kamu sedang kuat, semoga kamu bisa menjadi tempat yang aman bagi orang lain. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga video kali ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.